Shalom Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan. Oke, kita sama-sama tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat kita hari ini, di minggu ini. Pesan Tuhannya adalah gini, memahami kuasa Tuhan bekerja. Wow, memahami apa? Kuasa Tuhan bekerja. Jadi supaya gini, supaya kita paham cara Tuhan bekerja, supaya tidak terjadi salah paham antara kita umat Tuhan dengan Tuhannya. Tuhan kok begini? Ya, padahal Tuhan lagi melakukan yang itu. Kok gini Tuhan gitu. Karena apa? Karena seringkali kita umat Tuhan nggak paham cara Tuhan bekerja. Tapi lewat pesan ini Tuhan lagi mau ajar kita, setiap kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Supaya kita lebih memahami siapa Tuhan kita. Ya. Saya mau ajak kita buka terlebih dahulu Keluaran pasal yang ke-14. Ayat 21 sampai 25. Keluaran 14 ayat 21 sampai 25 saya mau ajak kita baca bergantian. Oke, sudah terpampang saya dulu ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Nah silakan. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Oke, ayat 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Nah ayat 25 ya. Nah ini yang penekanan di sini. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Wow, katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi Tuhan memberikan pesan kepada kita ini melalui peristiwa bangsa Israel yang hendak menyeberang Laut Tebrau. Ya, mengapa Tuhan memberikan peristiwa ini lagi? Kita nggak tahu ya. Tetapi minimal gini Bapak Ibu Saudara, setidaknya melalui peristiwa yang sudah sangat kita kenal ini akan sangat membantu kita, akan sangat mempermudah kita untuk menangkap pesannya ini. Ya, jadi minimal kan kita udah sering banget nih bahas ini kan. Nah waktu Tuhan kasih lagi ini, minimal kita udah ngerti jalan ceritanya gitu ya. Nah singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya nggak cerita dari awal lagi ya. Singkat cerita, bangsa Israel pada waktu itu sedang berada dalam kejaran pasukan Mesir. Kan belum lama mereka keluar dari Mesir kan. Nah waktu mereka keluar kan berjalan, ya nggak berapa lama sadarlah Fir'aun. Kenapa kita biarkan mereka keluar dari Mesir gitu. Maka Fir'aun mempersiapkan pasukannya kan, kereta kudanya disertai dengan perwira-perwiranya. Kejar gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, yang namanya rombongan bangsa Israel jalan kaki, kemudian pasukan Mesir dengan kereta kuda. Berapa jauh pun bangsa Israel sudah berjalan, pasti nggak akan lama lagi akan terkejar. Pasti nggak lama pasukan Mesir sudah akan mendapatkan mereka gitu kan, namanya juga pakai kereta kuda. Nah peristiwa yang tadi kita baca ini, ayat yang inilah menjadi ayat yang menjadi dasar buat pesan Tuhan buat kita adalah situasi yang tadi. Ketika bangsa Israel merasa di belakang sudah terkejar, keluarlah sungut-sungut. Ya Musa, kenapa engkau bawa kami keluar dari Mesir untuk supaya mati di sini dan lain-lain. Kita udah hafal itu. Ya, jadi bangsa Israel sedang berada dalam kepanikan. Ya, yang kita tahu mereka telah kasih respon buruk. Kemudian Musa berusaha meyakinkan. Padahal gini, Musa juga ada di dalam posisi yang sama kan. Waktu itu kita pernah bahas. Jadi wajar kalau Musa juga, aduh udah dekat gini gitu ya. Tetapi Musa kan tahu penyertaan Tuhan. Maka Musa apa? Musa kuatkan bangsa Israel supaya jangan bersungut-sungut. Musa kan bilang, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di saat Musa lagi mencoba menenteramkan dan menenangkan dan menguatkan bangsa Israel, Tuhan bilang begini, Musa, udah, nggak usah banyak ngomong, terus berseru-seru. Sekarang gini, bawa itu bangsa Israel ke tepi laut, engkau angkat tongkatmu, arahkan ke tengah laut. Tujuannya apa? Supaya laut kan terbelah, ya kan? Udah cepetan.
angkat tongkatmu dan arahkan ke arah laut. Nanti laut akan terbelah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, Tuhan memerintahkan Musa ya untuk menyuruh bangsa Israel, udah kita berangkat. Arahkan tongkatmu, ya kata Tuhan. Nah, waktu Musa mengarahkan tongkatnya ke arah laut dengan harapan kan Tuhan mau belah laut kan. Bangsa Israel juga lagi menantikan nih apa yang akan terjadi. Ada ayat bilang begini, ayat 17. Ini kan kadang kita nggak paham. Pada saat Musa disuruh mengangkat tangan untuk membelah laut, Tuhan mengeraskan hati orang Mesir. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Paham gak? Tuhan di satu sisi nyuruh angkat tongkat Musa, belah laut, tujuannya kan supaya bisa nyebrang. Tetapi di saat yang sama Tuhan mengeraskan hati orang Mesir. Memang gak ngomong langsung, tetapi sengaja mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Ngerti nggak cara kerja Tuhan Bapak Ibu Saudara? Dia mau menyelamatkan bangsa Israel, dia mau menyelamatkan umatnya, tetapi di sisi yang satu dia bilang dalam kalau sampai Tuhan ngomong nih, Mesir kejar cepetan gitu. Di sini seringkali, kok gitu ya. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Nah Bapak Ibu Saudara, kita berhenti di bagian ini. Jadi di satu sisi Tuhan menyuruh Musa, jangan cuma berseru-seru. Ayo mulai arahkan tanganmu, tongkatmu ke arah laut. Tapi di sisi yang sama, Tuhan menyuruh orang Mesir menjadi keras hati, kejar sampai dapat gitu ya. Sebagai manusia, kita bingung melihat cara Tuhan bekerja seperti ini. Dan bentuk realnya di dalam kehidupan nyata tentu aplikasinya bisa apa aja. Tetapi yang pasti, nah di titik ini kita gak paham. Oke, ini jadi pesan Tuhan buat kita. Melalui pesannya ini Tuhan sedang mengajarkan kepada kita cara memahami Tuhan bekerja ketika terjadi sebuah situasi. Apapun situasinya ya, masing-masing kita punya hal-hal tersendiri yang sedang mungkin kita hadapi. Memang Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh punya 1001 cara dalam melakukan tujuannya atas kita. Tuhan punya banyak cara. Tapi minimal melalui peristiwa Musa dan rombongannya bangsa Israel bersama bangsa Israel di dalam menyeberang Laut Tebrau, kita jadi paham lewat pesannya ini cara Tuhan yang seringkali tidak dipahami namun punya tujuan yang luar biasa. Seringkali kan gak sedikit orang percaya kecewa tuh tadi tuh. Kok Mesir disuruh keras hati dan disuruh kejar sampai mendapatkan. Banyak orang gak ngerti dan kemudian kecewa sama Tuhan. Padahal kalau kita paham ada tujuan luar biasa. Aku di situ akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga yang terjadi apa? Sering terjadi kesalahpahaman antara orang percaya dengan Tuhan. Ya. Dan kalau udah terjadi kesalahpahaman, reaksinya udah bermacam-macam. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebetulnya sebelum pesan ini nih, sebelumnya hari ini, sebetulnya kan Tuhan juga pernah menyampaikan pesan yang serupa kan, tentang kesalahpahaman yang terjadi antara umat Tuhan dengan Tuhan. Ya. Sebetulnya kan perjalanan, ingat gak ya? Tahun lalu rasanya. Sebetulnya kan perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, kalau lewat jalur utara, lewat Pantura, itu cuman nyampe sebentar juga. Nanti Pak Apinya bisa pakai peta itu kan, sangat singkat. Tetapi kan Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel lewat jalur itu karena itu wilayah Filistin. Dan Tuhan tahu mereka belum siap untuk melewati jalur itu. Mereka belum siap untuk berperang. Karena ini jalur keras. Maka pakai jalur yang ke bawah tadi. Nah di situ kan kita udah belajar ya. Kadang-kadang Tuhan kok lama gitu. Nah
Kita cuman mengertinya kok lama, tapi Tuhan kan tahu seluruh perjalanannya. You mau cepat kata Tuhan, tapi jalur Filistin. Siap nggak gitu. Jadi Tuhan tidak lakukan itu karena apa? Tuhan lebih mengetahui keadaan umatnya yang mana umatnya tidak mengetahui kemampuannya sendiri. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah, satu hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara sebelum kita masuk dalam penjelasan lebih lanjut. Satu hal yang perlu kita pahami, kita harus paham sekali bahwa Tuhan tuh sayang sama kita. Katakan amin. Tuhan sayang sama setiap kita. Ya. Sekaligus Tuhan juga sangat tahu kemampuan kita umatnya. Nah sebaliknya kita umat Tuhan sangat sok tahu. Katakan sok tahu. Sok kuat. Katakan sok kuat. Dan sok pinter. Katakan sok pinter. Dan seringkali kan terjadi begitu. Enggak nyadar kemampuannya. Ngatur Tuhan. Tuhan mestinya kan begini. Kan beres kan Tuhan gitu. Kata Tuhan kamu gak ngerti gitu. Ya, maka terjadi apa? Konflik dengan Tuhan dalam tanda kutip. Ada kesalahpahaman antara umat Tuhan dengan Tuhan gara-gara hal ini. Kita merasa bisa, merasa kuat, merasa tahu, merasa pintar. Tapi gak nyadar dengan kemampuan diri. Ya. Akhirnya gak sedikit ya salah paham sama Tuhan. Dan sadar-sadarnya, paham-pahamnya itu kapan? Di ujung nanti ketika peristiwa kemenangan terjadi. Oh aku baru ngerti dah gitu. Nah mungkin sekarang kita belum di ujung sana kemenangan. Mungkin kita masih ada di sini. Nah Tuhan kasih pesannya ini supaya kita minimal paham cara Tuhan bekerja. Ya, beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini, yaitu bagaimana memahami cara Tuhan bekerja. Ada dua minimal ya. Yang pertama gini, mujizat ada kalanya berupa suatu rangkaian proses. Yang pertama mujizat ada kalanya berupa suatu rangkaian proses. Nah ayatnya Keluaran 14:17 yang tadi. Ya. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Ya, jadi yang pertama, kita harus paham dulu nih tentang mujizat. Ya. Nah, pengertian makna mujizat yang umum dipahami banyak orang adalah gini, definisi umum, definisi yang sering orang percaya pegang. Ya, dan memang gak salah. Ya. Mujizat adalah gini, suatu peristiwa atau kejadian luar biasa atau kejadian supranatural. Ya. Yang namanya kejadian luar biasa atau supranatural tuh seringkali melawan hukum alam, melawan hukum gravitasi, melawan hukum apapun. Karena memang namanya supranatural. Wah, ajaib banget. Ya, yang dilakukan oleh Tuhan dalam suatu ketika untuk tujuan tertentu. Memang itu mujizat. Dan banyak manusia, banyak orang percaya memahami bahwa mujizat adalah itu. Betul, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Dan seketika untuk tujuan tertentu. Nah, misalnya gini, peristiwa Petrus berjalan di atas air. Mujizat bukan? Mujizat. Ya, mana ada manusia jalan di atas air. Dan Tuhan lakukan seketika. Apabila itu engkau suruh aku datang, datanglah. Maka keluarlah Petrus dari perahu dan berjalan di atas air. Itu melawan hukum alam, melawan hukum gravitasi, melawan hukum apapun. Manusia jalan di atas air. Dan terjadi saat itu seketika untuk tujuan Tuhan. Itu mujizat. Ya. Namun ada kalanya yang namanya mujizat tetap berupa peristiwa atau kejadian yang luar biasa yang dilakukan Tuhan, namun berbentuk suatu rangkaian proses yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa diputus. Tadi kan perkara dahsyat yang Tuhan lakukan seketika. Tapi juga ada mujizat, yaitu peristiwa
atau kejadian luar biasa, supranatural yang dilakukan Tuhan namun berbentuk suatu rangkaian. Suatu apa? Rangkaian proses yang gak bisa dipisahkan. Jadi kita harus paham dulu. Ya. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam hidup orang percaya adalah sewaktu berusaha mencerna makna mujizat. Seringkali yang namanya mujizat itu selalu harus berupa pemahaman yang pertama tadi. Harus perkara luar biasa, supranatural dan terjadi seketika. Yang suatu peristiwa yang sering langsung terjadi. Saya mau katakan gini, buat Tuhan itu hal mudah, katakan amin. Tapi pemahaman manusia seringkali mujizat tuh cuman itu. Seketika terjadi, harus seperti ini dan dahsyat. Dan gak salah, Tuhan kita ahlinya di dalam hal itu. Ya. Memang Tuhan sangat bisa sekali. Ketika Petrus dan Yohanes mau beribadah di bait suci, di pintu gerbang bait Allah ada orang meminta-minta. Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus berjalanlah. Dan terjadi seketika itu. Kita kan maunya yang kayak model begitu kan. Tapi kan Tuhan bisa bekerja berbagai cara dalam melakukan mujizat. Ya. Kita berharap apapun yang sedang kita hadapi, situasi, problem yang kita hadapi, kita berharap Tuhan selesaikan dengan cara begitu dong. Seling. Tiba-tiba Donald Trump ketok pintu di depan rumah, apa yang bisa gua bantu gitu. Maunya kan begitu. Tiba-tiba Danantara nih ada lebih dana nih, mau enggak gitu kan, maunya kan kayak begitu. Siapa sih yang gak mau, Bapak Ibu Saudara. Orang percaya umumnya terpaku dengan mujizat yang itu. Tapi saya mau katakan, buat Tuhan juga gak ada masalah. Tapi kita harus paham, ada tipe mujizat yang tadi, yang kedua. Ya, ada jenis mujizat yang bentuknya merupakan sebuah rangkaian proses. Contohnya adalah peristiwa Musa tadi. Belah laut dahsyat gak? Supranatural gak? Supranatural. Tapi kan itu kan bagian dari suatu rangkaian. Jadi ketika Musa berusaha untuk meyakinkan bangsa Israel untuk tidak bersungut-sungut, Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya untuk diulurkan ke atas laut supaya laut terbelah. Ya, jadi tujuannya agar cepat menyeberang laut. Ya, tapi apakah laut langsung terbelah? Tidak. Ternyata tidak langsung terbelah. Perlu proses alami yang Tuhan libatkan di situ dengan menggerakkan angin timur. Di Alkitab bilang, yang semalam-malaman Tuhan pakai untuk menguakkan laut, membelah laut. Masih bilang ajaib gak? Ajaib masih. Tuhan menyuruh angin timur menggerakkan itu. Tapi dari sini kita jadi paham. Kadang-kadang Tuhan libatkan proses alami, namun di balik proses alami tetap ada kedahsyatan Tuhan. Bayangin, Tuhan nyuruh laut, nyuruh angin timur, belah itu laut. Tapi dengan suatu proses ditiup semalam-malaman untuk dikuakkan. Ya. Di sisi yang lain, Tuhan yang sama membuat hati orang Mesir keras. Sehingga mereka semakin bertekad. Tadinya memang udah punya target nih. Kita kejar orang Mesir. Kita kejar orang Mesir. Udah lagi dipacu. Tapi di situ Tuhan mengeraskan hati orang Mesir. Sehingga gini. Biar gimana kejar. Tambah kecepatan. Kudanya dicambuk. Tambah kecepatan. Ya, karena semakin bertekad lagi. Bingung gak? Tetapi itu cara Tuhan. Dibuat bangsa Mesir semakin bertekad. Mesti dapat. Dan dikebut keretanya. Ya, untuk mendapatkan bangsa Israel. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya agar mereka semakin betul, ya, selewat kita melihat bahwa tujuannya agar semakin cepat mengejar dan mendapatkan rombongan Israel. Nah, bukankah bagian ini yang paling tidak kita sukai? Ya. Bentuk realnya memang bisa berupa apa saja. Pokoknya sesuatu yang mepet, sesuatu yang menegangkan, sesuatu yang aduh Tuhan, semakin mendekat ini gitu. Bentuk realnya bisa sangat gak enak, bagian ini sangat gak enak Bapak Ibu Saudara. Nah, di titik ini
Hati-hati makanya di titik ini kalau kita nggak menyadari bahwa mujizat Tuhan adalah suatu rangkaian proses. Di titik ini biasanya orang percaya kadang menjadi kaget dan merasa Tuhan tidak menyertai. Ini fase yang bahaya sebetulnya, fase yang riskan. Kalau kita nggak, makanya waktu Tuhan kasih pesan ini kita jadi paham. Jangan keburu ngambek sama Tuhan. Ya. Kadang menjadi kaget dan merasa Tuhan tidak menyertai. Ya. Saya nggak tahu, barangkali ada di antara kita yang sedang berada di fase ini. Ingat, mujizat yang Tuhan lakukan, ada yang tipe satu rangkaian proses. Ada proses yang kita belum mengerti kenapa sih bangsa Israel dikeraskan hatinya supaya ngejar lebih cepat. Lanjut. Namun yang terjadi kemudian, bergeraklah malaikat Tuhan. Ya saya udah gak usah nunjukin ayatnya, itu ada semua tadi di situ. Namun yang terjadi kemudian bergeraklah malaikat Tuhan yang tadinya berjalan di depan rombongan bangsa Israel. Melihat pasukan Mesir sudah begitu dekat. Ini yang namanya malaikat yang dalam bentuknya tiang awan, tiang api. Penyertaan Tuhan yang dahsyat ini. Tiang awannya bergerak ke belakang untuk menghalangi pasukan Mesir supaya jangan sampai kepada bangsa Israel. Jadi pasukan Mesir itu udah sampai tuh. Tapi ada tiang awan, tiang api ya, antara tiang awan, tiang api karena menjelang sore dan pagi dan sore dan malam. Itu sosoknya sama, tiang awan, tiang api itu. Nah, itu menghalangi bangsa Mesir, pasukan Mesir supaya tidak sampai kepada bangsa Israel. Jadi dihalangi gitu. Bingung kan? Tuhan nyuruh ngebut, begitu udah nyampe dihalangin. Nah, sebetulnya setiap fase-fase itu tuh ada tujuan Tuhannya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngerti, oh tujuannya itu. Tujuannya apa sih kalau gitu? Ya. Tuhan punya tujuan, sehingga apabila nanti, ini laut kan lagi dibelah nih lewat angin timur. Supaya pada saat laut benar-benar terbelah, bangsa Israel yang udah terpojok kan, benar-benar di belakang itu udah Mesir, meskipun udah dihalangi sama tiang awan, tiang api, ya. Saya pakai 2 aja biar nggak salah. Tujuannya ada lagi, begitu laut terbelah, langsung nyebrang itu bangsa Israel di tanah yang kering. Nah itu kenapa tujuannya pasukan Mesir? Pasukan Mesir untuk menggiring bangsa Israel. Supaya bangsa Israel waktu jalan menuju tanah yang kering, menuju ujung seberang sana, Mesir pun ikut barengan ngejar, tapi dihalangin dulu nih. Sampai udah dirasa cukup, udah mau sampai ke seberang, dilepaslah ini pasukan Mesir. Sehingga dikebut untuk dikejar. Tujuan Tuhan apa? Tuhan mau nyatakan kemuliaannya. Supaya musuh yang beratus-ratus tahun menakutkan buat bangsa Israel, benar-benar Tuhan kubur di laut. Supaya musuh momok yang menakutkan itu benar-benar gak ada lagi. Makanya si Mesir juga harus nyampe juga. Jadi Tuhan gak bilang, si Mesir sengaja Tuhan serahkan supaya berantakan di padang gurun. Enggak, disuruh ngebut, dikeraskan hati supaya kejar itu, tapi dihalangi. Supaya timingnya pas. Begitu bangsa Israel sudah hampir sampai seberang, mereka udah di tengah laut, ditutupnya itu laut. Karena kita gak ngerti cara Tuhan bekerja. Yang kita tahu, Tuhan kok gitu. Tuhan mengecewakan, musuh kok jadi dibikin dekat. Hidupku jadi kayak pontang-panting begini gitu kan, gak ngerti. Padahal mujizat ada yang berupa rangkaian proses yang gak bisa dipisahkan. Manusia memang pengen yang bagian yang enak-enaknya gitu, tapi kalau rangkaian proses berarti ada yang gak enak bangetnya gitu. Nah, apakah seluruh rangkaian proses tadi, dari mulai mau menyeberang sampai ke seberang, sampai dikejar, sampai ditutup musuh, masihkah kita katakan ini suatu mujizat dari Tuhan? Ya, mujizat. Ya, mujizat yang luar biasa. Namun bagi kita yang berada di tengah peristiwa yang model tadi, jantung kayak mau copot. Ya. Kesalahpahaman dengan Tuhan kerap terjadi di tipe yang ini. Dan biasanya kita baru mengerti waktu kita udah ada di ujung situ. Bapak Ibu Saudara, apabila ada dari antara kita yang grafiknya
yang grafik jantungnya seolah-olah sedang turun naik. Gak ngerti apa yang sedang Tuhan lakukan. Jangan bilang dulu Tuhan gak memperhatikan kita. Yang setuju katakan amin. Jangan buru-buru kecewa sama Tuhan. Jangan buru-buru marah sama Tuhan. Kok Tuhan gitu? Kalau yang lain cepat kok aku enggak misalnya ya. Barangkali kita sedang berada di tengah-tengah mujizat tipe yang ini. Ya. Yang sama supaya Tuhan dimuliakan tujuannya. Yang berupa satu rangkaian proses yang enggak mudah untuk dipahami. Ya. Jadi jangan bilang Tuhan enggak melakukan apa-apa. Mungkin kita ada di satu fase yang di tengah tadi, yang menegangkan tadi. Tapi jangan bilang enggak ada mujizat. Tuhan sedang pegang kendali, katakan amin. Mujizat masih OTW. Ngerti lah ya. Tuhan sedang lakukan tapi masih dalam proses perjalanan. Tapi udah suatu rangkaian mujizat. Kalau kita percaya memang Tuhan sudah lakukan itu. Hingga akhirnya kemenangan Tuhan nyatakan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah mujizat ada kalanya berupa suatu rangkaian proses. Dan kita harus paham bahwa ada tipe rangkaian, tipe mujizat yang seperti ini. Kita kan pengen yang celing gitu aja. Tenang, Tuhan juga bisa kok. Itu yang pertama. Yang kedua, mujizat membutuhkan kita untuk tetap berada di tengah seluruh rangkaian proses. Saya ulangi, mujizat membutuhkan kita untuk tetap berada di tengah seluruh rangkaian proses. Keluaran 14 ayat 15. Oke, saya bacakan ya. Nah, ayat 15 kan berarti agak atas tadi ya. Yang Tuhan nyuruh Musa, udah aja gak usah berseru-seru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Jadi untuk tujuan apa sih Tuhan? Karena gini, waktu itu bangsa Israel kan lagi bersungut-sungut. Musa, untuk apa engkau bawa kami keluar dari Mesir kalau cuma untuk mati di sini? Apakah gak ada kuburan di Mesir sampai kamu bawa kami ke sini untuk mati di sini? Ngomongnya udah jelek deh. Nah Tuhan terus kemudian kan Musa meyakinkan, tenang jangan takut gitu. Nah Tuhan ngerti kalau ini dibiarkan, maka akhirnya nggak ada putusnya yang namanya orang bersungut-sungut, dan ini kan bangsa yang keras hati kan, maksudnya kan tegar tengkuk kan. Maka apa yang Tuhan lakukan? Udah, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Udah, arahkan Musa ke arah tepi laut. Udah jangan terlalu didebat model gitu mah, gitu kalau bahasa sehari-harinya. Jangan dilayani lah, mereka mah ngomongnya udah kayak begitu. Gitu. Udah cepat bawa aja mereka ke sana. Nah Tuhan cepat menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya ke arah laut, yang tadi di awal saya. Digiringnya rombongan Israel untuk mendekat ke arah laut dengan cara mempercepat. Nah kenapa sih pasukan Mesir dikeraskan hati supaya lebih cepat? Untuk ngegiring. Ini 2 juta, 3 juta orang diperkirakan. Ngatur itu gak mudah. Semuanya tegar tengkuk, semuanya ngomong sungut-sungut. Sedangkan Tuhan punya rencana. Akan menyeberangkan mereka semua lewat laut Teberau yang terbelah. Maka kebayang ya Musa ya. Ayo ikut aku. Kita ke arah laut. Wah habis Musa, mau ngapain lagi kamu Musa? Mau supaya kami tenggelam? Pasti kan kalau gitu percakapannya udah ketebak lah, pasti kayak begitu ya, dari sungut-sungutnya gitu. Maka yang paling efektif di dalam menggiring untuk mendekat ke tepi laut dengan cara Tuhan mengeraskan hati pasukan Mesir. Dikeraskan supaya apa? Cepat datang, cepat. Maka bangsa Israel kan, waduh udah mau datang, maka buruan. Nah itu lebih nah kalau kita ngerti cara kerjanya. Tuhan punya cara semuanya itu. Untuk keuntungan siapa? Untungan umatnya. Tujuannya adalah agar seluruh orang-orang dalam rombongan Israel dikumpulkan bersama-sama supaya mereka terlibat dalam perkara dahsyat yang Tuhan mau lakukan dengan berjalan di tanah kering di laut yang terbelah. Supaya bangsa Israel seluruhnya tidak ada yang terkecuali ikut seluruh peristiwa rangkaian mujizat dari A sampai Z-nya. Supaya terlibat semua di dalamnya. Hal yang sama
Tuhan mau kita terus terlibat dalam seluruh rangkaian proses mukjizat. Hingga sampai di ujung akhir, katakan amin. Hal yang sama. Tuhan mau kita terlibat dalam seluruh proses A sampai Z-nya. Jadi ketika Tuhan mau melakukan mukjizat Bapak Ibu Saudara, dia akan selalu mengundang kita untuk ikut ambil bagian di seluruh proses tersebut. Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Kita adalah bagian dari proses untuk menghasilkan mukjizat, katakan amin. Nah kalau bangsa Israel nolak untuk mendekat ke Musa dan kemudian mereka bersungut-sungut dan kemudian kita bubar. Berceceran di padang gurun dan akhirnya hanya tidak ada satupun bangsa Israel yang menuruti arahan Musa. Kira-kira Tuhan masih mau belah laut nggak? Kata Tuhan, ya pada bubar, ini mah pada nggak ada. Maka tetap Tuhan arahkan supaya mereka kumpul dan supaya mengalami, supaya semua terlibat dalam peristiwa dahsyatnya Tuhan. Ya. Hal yang sama juga Bapak Ibu Saudara, apabila kita keburu kecewa tadi nih, gara-gara Tuhan mengeraskan hati bangsa Israel. Kita keburu kecewa dan kemudian keburu memutuskan, percumalah ikut Tuhan, begitu-begitu aja, nggak terjadi apa-apa, kemudian kita meninggalkan. Meninggalkan persekutuan, meninggalkan kedekatan, meninggalkan banyak hal. Percumalah doa pagi, nggak dapat duit, gitu ya. Selalu dihubungkan dengan materi. Misalnya, ya. Padahal Tuhan mau melibatkan kita di dalam seluruh rangkaian prosesnya. Kalau kita lihat di Alkitab, ketika peristiwa mujizat terjadi, si penerima mujizatnya ikut terlibat nggak sih di situ? Ada di situ. Perempuan 12 tahun pendarahan, meskipun gak mudah menerobos orang di tengah kondisinya begitu lemah 12 tahun pendarahan. Tapi sengajanya Tuhan menggerakkan dia untuk menerobos orang banyak itu. Bayangkan kalau perempuan 12 tahun pendarahan menerobos, aduh capek. Udah gitu ya. Terjadi gak? Enggak. Tuhan mau kita ada di situ dalam seluruh rangkaian sampai prosesnya menjamah jubah Yesus. Terjadi di situ mujizat. Karena itu suatu rangkaian. Tuhan gak tiba-tiba angkat itu perempuan 12 tahun pendarahan ditaruh di dekat Yesus. Sentuh aja gitu. Enggak. Diterobos meskipun gak mudah. Selalu ada, Tuhan ingin selalu ada peran kita terlibat di dalamnya. Pada waktu Tuhan hendak melakukan satu perkara dahsyat. Hari ini mungkin kita belum lihat sesuatu apapun. Mungkin ya. Barangkali kita berada di dalam fase yang menegangkan tadi, yang gak enak tadi. Seperti tadi Tuhan sengaja mengeraskan hati pasukan Mesir. Jangan kita salah paham sama Tuhan. Lalu kecewa. Yang ngerti katakan amin. Jangan. Tapi jeleknya, ya berharap jangan kita lah. Tapi jeleknya gak sedikit orang percaya. Kemudian mulai tawar hati sama Tuhan. Ikut Tuhan kayak gitu, gini. Nah itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Saya mau tutup dengan ini. Ada satu quotes dari John C. Maxwell. Di dalam bukunya Running with the Giants. Dia bilang begini. Terkadang Tuhan bergerak sebelum kita. Bisa gak dia lakukan itu? Bisa, Tuhan. Terkadang juga Tuhan bergerak setelah kita melakukan bagian kita. Bisa gak Tuhan lakukan itu? Bisa, emang dia ahli ya. Mau sebelum kita bergerak dan sesudah kita bergerak buat Tuhan mah gak masalah. Tapi di sini dikatakan ini, terkadang Tuhan bergerak sebelum kita dan terkadang setelah kita. Tetapi yang ini menarik nih, tetapi ia tidak akan bergerak tanpa kita. Wah keren sekali. Dia bisa gerak mau kapan, mau di awal, di tengah, di belakang, dia bisa. Tapi dia tidak akan bergerak tanpa kita. Tanpa Tuhan kita gak sanggup. Setuju kita ya? Tanpa kita Tuhan tidak mau melakukannya. Wow.
Jadi Tuhan mau membawa kita ke dalam satu pengalaman supranatural. Tapi nggak selalu jenis yang pertama yang celing seketika itu terjadi, bisa aja. Tetapi juga kadang Tuhan bawa kita dalam sebuah mujizat yang berupa rangkaian proses. Yang Tuhan mau kita terus terlibat ada di situ. Makanya kadang-kadang untuk menggiring bangsa Israel kadang perlu menggunakan Mesir, pasukan Mesir. Kita nggak paham di situ. Tapi lewat ini Bapak Ibu Saudara, kita ngerti satu hal. Wah, mau nutup aja udah berat. Satu hal yang harus kita tahu. Tuhan sangat sayang sama kita, katakan amin. Tuhan dahsyat, katakan amin. Tuhan mau membawa umatnya mencapai kemenangan, katakan amin. Supaya nama Tuhan dimuliakan, katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.